Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat? Mudah-mudahan kabarnya dalam keadaan yang terbaik, tetap sehat dan baik-baik saja. Solomon Temple atau sering dikenal dengan Kuil Sulaiman atau ada yang menyebut dengan Haikal Sulaiman, ini masih menjadi perdebatan karena letak atau lokasinya berada di mana. Memang dari sumber-sumber seperti Alkitab, Tempel Sulaiman ini diperkirakan ada di sekitar daerah Yerusalem ya. Tetapi memang para arkeolog sampai saat ini masih belum menemukan tanda-tanda yang jelas di manakah letak sesungguhnya Tempel Sulaiman ini atau Haikal Sulaiman ini. Karena memang informasi yang beredar dari Alkitab kemudian dari berbagai sumber yang dikaji oleh para arkeolog dan para peneliti hingga memakan waktu 1 abad lebih belum menemukan tanda-tanda yang cukup signifikan bahwa Tempel Sulaiman itu benar-benar ada. Tetapi memang para ilmuwan masih belum berhenti untuk mencari keberadaan Tempel Sulaiman ini. Karena selain dipercaya memiliki beberapa situs yang sangat penting bagi agama Samawi di dunia, termasuk juga dalam kepercayaan umat Yahudi, kemudian Kristen dan juga agama Islam, diperkirakan di Tempel Sulaiman ini ada beberapa harta karun yang sangat melimpah. Karena konon di Tempel Sulaiman ini Raja Solomon atau King Solomon membangun istananya dengan kayu-kayu yang mewah, kemudian melapisi istananya dengan emas murni, dan tentunya ini kalau misalkan ditemukan akan menjadi sebuah penemuan besar dalam sejarah umat manusia dalam dunia arkeologi. Karena menurut informasi yang beredar dan dalam kepercayaan agama Samawi, Raja Sulaiman ini adalah seorang raja yang sangat bijaksana dan memiliki istana serta kekuasaan yang sangat luas ya. Dan tentunya di masa lalu Raja Sulaiman adalah raja yang sangat dikagumi dan juga sangat terkenal di belahan dunia pada waktu itu. Dan yang akan kita bahas dalam video ini seperti apa dan bagaimana kira-kira Raja Sulaiman atau King Solomon ini membangun istananya yang sangat terkenal ini, yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Ini akan kita coba kaji pada episode kali ini. Ayo kita cari tahu bersama dan kita putar dulu intronya. Raja Sulaiman adalah seorang raja yang tentunya berasal dari negeri Yerusalem dan beliau merupakan seorang keturunan Yehuda atau dari bangsa Yehuda. Dan beliau itu merupakan seorang nabi yang diutus oleh Allah di tanah Yerusalem. Beliau adalah merupakan putra dari seorang Nabi Daud yang tentunya menurut kepercayaan agama Islam, Nabi Daud ini adalah nabi yang memiliki kemampuan untuk menaklukkan besi. Artinya kalau dalam dunia sains ini disebut dengan ilmu metalurgi, ilmu yang bisa mengetahui atau meleburkan benda-benda logam seperti besi, timah, tembaga, perunggu dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Daud pada waktu itu juga memiliki kerajaan yang sangat besar dan tentunya memiliki pasukan-pasukan yang sangat disegani oleh peradaban masa lalu. Akhirnya ketika Nabi Daud wafat digantikan oleh anaknya yaitu Raja Sulaiman. Yang mana Raja Sulaiman ini kalau dalam dunia Islam banyak memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat di luar nalar ya. Karena beliau itu bisa menaklukkan angin, bisa terbang, pasukannya juga terdiri dari bangsa jin dan manusia. Dan juga beliau sering membangun bangunan yang super megah, super mewah. Dan tentunya bangunan-bangunan beliau itu sangat bersejarah. Salah satunya adalah yang sangat terkenal dan paling dicari oleh arkeolog di dunia adalah The Solomon Temple atau kuil pertama Nabi Sulaiman. Dan juga ada yang menyebut dengan sebutan Haikal Sulaiman. Nah, penyebutan kuil pertama Nabi Sulaiman ini bukan tanpa alasan karena menurut kepercayaan agama Samawi, ada agama Islam, Yahudi dan juga Nasrani atau Kristen, dipercaya bahwa King Solomon atau Nabi Sulaiman ini memang dulunya pernah memiliki kekuasaan yang sangat besar meliputi semenanjung atau wilayah hampir seluruh wilayah Israel dan Palestina sekarang. Dan tentunya beliau membangun istananya sekitar tahun 990 hingga 931 sebelum Masehi atau abad ke-10 sebelum Masehi.
Dan menurut beberapa informasi bahwa King Solomon atau Raja Sulaiman membangun istananya itu dengan ukuran yang sangat luas, dan tentunya istana tersebut juga dihiasi dengan ornamen-ornamen serta kayu-kayu terbaik. Dan konon juga menurut informasi yang beredar bahwa salah satu yang paling menarik yang dicari oleh para ilmuwan adalah harta karun, di mana Nabi Sulaiman atau King Solomon menghiasi istananya dengan lapis emas murni. Dan tentunya ini masih sempat menjadi perdebatan, di manakah lokasinya King Solomon atau Temple of Sulaiman ini, karena masih menjadi perdebatan dan hingga saat ini masih dalam tahap pencarian oleh para arkeolog dunia. Kemudian pada masa lalu, ya tepatnya sekitar abad ke-10 sebelum Masehi itu, 400 tahun kemudian ternyata dikabarkan Temple Solomon ini atau Haikal Sulaiman ini runtuh dan hancur akibat beberapa hal, ya mungkin karena peperangan ataupun karena bencana alam dan sebagainya. Dan sampai saat itu para arkeolog mencari keberadaan atau lokasi yang presisi, yang sama persis dengan keterangan dari teks Alkitab serta dengan pendekatan-pendekatan kesejarahan dan sains. Tetapi para ilmuwan sampai saat ini masih belum menemukan bukti yang konkret tentang keberadaan dari teks dari Alkitab itu dengan lokasi atau koordinat dari titik lokasi Haikal Sulaiman atau Tempel Sulaiman tersebut. Tetapi yang menarik adalah beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika masa-masa pencarian awal, para arkeolog pernah menemukan sebuah istal. Istal itu merupakan punggung kuda dari Nabi Sulaiman. Dan punggung kuda ini mengindikasikan bahwa dulu memang King Solomon atau Nabi Sulaiman itu pernah memiliki kereta kuda sebanyak 1.400. Ya, 1.400. Tetapi ini hanya perkiraan saja. Setelah dicari atau ditelusuri lebih lanjut, ternyata para arkeolog dan ilmuwan tidak pernah menemukan tulang belulang kuda di situ. Sehingga ini mengindikasikan mungkin agak ragu, agak skeptis apakah benar Nabi Sulaiman pernah memiliki 1.400 kereta kuda. Dan tentunya ini masih menjadi perdebatan. Ya, ini sebetulnya para ilmuwan dan arkeolog masih belum berhenti untuk mencari keberadaan Solomon Temple ini. Tetapi memang indikasi dari pelana kuda atau istal kuda ini memberikan secercah harapan bahwa kemungkinan memang dulu King Solomon atau Nabi Sulaiman ini memang betul-betul raja yang sangat memiliki kekayaan yang berlimpah. Ya, karena konon dalam kepercayaan literatur dunia Islam, Nabi Sulaiman itu merupakan salah satu raja yang terkaya sepanjang sejarah. Karena beliau memiliki kemampuan metafisika yang sangat besar, kemudian bisa menaklukkan bangsa jin, membangun peradaban yang sangat maju, kemudian beliau juga bisa menaklukkan para jin yang ada di laut, sehingga beliau bisa mengeksplorasi kekayaan lautan dan sebagainya. Itu kan kalau dari kekayaan literatur Islam. Tetapi memang secercah harapan dari penemuan istal kuda Nabi Sulaiman itu membuat gambaran mungkin istal atau pelana kuda yang ditemukan itu tidak jauh dari lokasi di mana lokasi itu mengindikasikan keberadaan tempat Haikal Sulaiman. Ya, mungkin seperti itu. Ini hanya hipotesis saja, ya. Ya, hipotesis kan bisa benar bisa salah. Tetapi memang para ilmuwan ragu terhadap penemuan istal kuda itu karena tidak ada penemuan tulang belulang. Dan menurut para arkeolog mungkin istal Sulaiman atau Haikal Sulaiman itu memang betul-betul sudah hancur di masa lalu. Dan tentunya kalau misalkan dicari sampai kapanpun atau menggunakan proyeksi 3D, menggunakan AI, mungkin akan juga sulit ketika dicari karena memang ya abad ke-10 sebelum Masehi itu sangat jauh, ya. Ketika diproyeksikan mungkin tidak akan benar-benar presisi dan tidak akan benar-benar valid, tetapi memang menjadi sebuah harapan besar ketika istal kuda ini ditemukan. Apakah Anda pernah mendengar kisah Haikal Sulaiman ini? Nah, sekarang kenapa dikatakan kuil pertama? Karena ketika kuil pertama dibangun, ya, ketika itu
tahun 990 hingga 930 sebelum Masehi atau abad ke-10 sebelum Masehi, 400 tahun kemudian Haikal Sulaiman ini hancur ya, mungkin akibat peperangan atau akibat bencana alam. Setelah itu bangsa Yahudi mendirikan kuil kedua, makanya disebut kuil pertama. Dan kuil itu ya, kuil Tempel Solomon ini sangat berarti bagi agama Nasrani, agama Yahudi, dan juga di seluruh dunia ya, karena memang sangat bersejarah bagi bangsa Yahudi dan juga Nasrani di masa lalu. Sampai sekarang pun para arkeolog masih belum bisa membuktikan, tetapi setidaknya para ilmuwan menemukan secercah harapan. Jadi benang merahnya adalah para ilmuwan itu masih terus menggali dan mencari sebetulnya lokasi yang tepat dan di mana sebetulnya keberadaan dari Tempel Solomon ini atau Haikal Sulaiman ini. Karena memang dari teks Alkitab dan juga dari keterangan-keterangan yang dihimpun oleh para arkeolog di dunia, tentunya masih terus mencari dan akan terus berusaha untuk menemukan di mana sebetulnya letak dari Temple of Solomon ini. Kalau misalkan sudah hancur di mana, kepuing-puingnya di mana, emas-emasnya di mana, harta karunnya di mana. Ya kita tunggu saja bagaimana para arkeolog nanti ketika mereka sudah menemukan beberapa variabel lagi untuk bisa memastikan bahwa ternyata Tempel Solomon itu ada di sini ataupun ada di belahan bumi yang lain. Kita tidak tahu karena memang Nabi Sulaiman atau King Solomon itu raja yang sangat bijaksana, kemudian raja yang gemar bepergian ke luar negeri dengan menggunakan permadani terbang, menggunakan angin dan seterusnya. Ya kita tunggu saja bagaimana kedepannya ini, apakah para ilmuwan berhasil membuktikan ataupun menemukan variabel-variabel baru untuk Temple of Solomon tersebut. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kalau misalkan ada keterangan atau ada kata-kata yang kurang salah, silakan kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.